silahkan Dewan menggunakan hak-haknya dari pertama interpelasi dan sebagainya, karena itu juga diatur di undang-undang. Dan saya juga menyampaikan pada masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan karena semua itu ada mekanismenya. Dan bagi saya apa yang dituduhkan Dewan itu semuanya sudah diklarifikasi dan sudah mendapatkan mediasi di Kemendagri. Sebelumnya sudah juga melalui Provinsi Jawa Timur. Kemarin Pak Tito dan seluruh jajaran Kemendagri bersama DPD RI yang dipimpin Pak Lanyala Mataliti, waktu itu yang ditugaskan Prof. Silvi 7 jam 20 menit memediasi dan memberikan solusi. Kami juga diberikan kesempatan paparan untuk klarifikasi dan semua itu sudah clear. APBD Jember sah menggunakan perkada. Masalah KSOTK juga sudah clear. Di awal 2020 juga sudah di-SK-kan. Masalah-masalah yang dibahas itu semuanya sudah mencapai kesepakatan, bahkan ada di dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak tanpa paksaan. Dan itu masih berjalan. Jadi kalau Dewan memaksakan menggunakan ini ya juga kami persilahkan bahwa ini ada mekanismenya. Bahwa kalau Dewan melanjutkan ke Mahkamah Agung ya nanti kita ikuti mekanismenya di Mahkamah Agung. Dan kami menghormati mekanisme tersebut. Dan bagi saya pribadi, saya baik-baik aja karena saya tahu itu satu mekanisme yang diatur dan saya tahu apa yang saya lakukan, apa yang terjadi. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jember yang sangat kooperatif. Karena kemarin kalau saya tidak hadir fisik di sidang paripurna, bukan saya keberatan hadir. Saya bersedia hadir, tapi dalam situasi COVID ini saya memilih hadir daring. Seperti juga paripurna di tempat lain. Dan saya juga menghindari bentroknya massa yang pro hak menyatakan pendapat dan yang kontra menyatakan pendapat. Karena semuanya itu adalah rakyat Jember yang harus dijaga keselamatannya. Untuk itu tidak benar kalau saya tidak mau hadir. Saya mau hadir tetapi mengikuti dengan cara daring. Ini kan baru pertama dalam sejarah perpolitikan dan pemerintahan Jember, ada sampai pemakzulan, ada sampai pemakaian hak menyatakan pendapat dan pemakzulan. Bu, bagaimana Bu, tercatat sebagai dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Jember? Saya kira itu juga satu pendidikan politik dan pendidikan tata negara yang baik buat masyarakat, dan saya kira juga satu edukasi yang baik buat pemerintahan. Dan bagi saya tidak masalah. Dan saya menyadari memang tahun ini tahun politik, apalagi saya sebagai incumbent maju lagi melalui jalur independen. Baru saja beberapa hari yang lalu KPU memutuskan sahnya syarat dukungan independen dari syarat minimal 121.000 bahkan terpenuhi lebih dari syarat tersebut yaitu 146.000 sekian. Dan tentu ini seperti mengesankan bahwa saya anti pada partai politik. Saya kira tidak demikian. Maju melalui jalur politik independen ini adalah satu jalan hidup, satu takdir yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya imani sebagai takdir terbaik untuk saya pilih dalam berjuang di Kabupaten Jember. Dan tentu saja saya tidak menutup jalan komunikasi untuk bersinergi dengan partai politik semata-mata untuk kepentingan Jember. Untuk sikap keluarga sendiri seperti apa Bu kemarin waktu ada kabar ada keputusan politik pemakzulan itu? Kalau keluarga saya sudah sangat adaptasi dengan posisi saya di ranah politik. Ibu saya sangat yakin kepada anaknya dan memberikan dukungan sepenuhnya dan sangat bertawakal. Orang tua saya sangat meridhoi, keluarga saya, suami dan anak-anak tidak ada yang resah. Kami baik-baik saja dan kami menyadari situasi. Tentang prosedur KMB, bagi Ibu memang itu ada prosedur? Ya, kalau saya pelajari memang seharusnya diatur dalam undang-undang tersebut jelas. Karena ada tahapan Bupati menyampaikan pandangan dan pendapatnya, tentu apa yang akan dibahas itu harusnya disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati dan itu tidak dilakukan. Kesengajaan tersebut tentu menghambat untuk Bupati menyampaikan dengan sebaik-baiknya responnya. Namun karena dalam undangannya ada dua hal yang disampaikan, jadi kami menyiapkan respon terhadap dua hal tersebut. Di luar hal tersebut karena memang tidak disampaikan kepada kami. Ini nanti umpama sampai dibawa ke Mahkamah Agung, tapi belum tahu kapan itu.
apa yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati? Ya mengikuti mekanisme dan prosedur itu, karena itu sudah ada aturannya. Akan ada pendampingan hukum nanti berarti kepada kepala daerah Jember? Ya kita lihat nanti bagaimana Dewan jadi apa enggak ngirim ke mahkamah. Dilihat. Untuk saat ini pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya gitu karena memang belum ada surat keputusan dari pemerintah. Ya berjalan seperti biasanya lah, nggak semudah itu mau menurunkan seorang bupati, karena kami ini dapat amanah dari rakyat dan kami menjalankan tugasan. Hari-hari ini saya lebih fokus kepada urusan penanganan COVID sebagai tanggung jawab utama saya sebagai Ketua Satgas.